saya Dr. Fierina Widiatuti Sumarno, saya anggota Jemaat Bahtera Kasih, dan saya bertugas di Puskesmas Sumbawa Opu, Kabupaten Goa. Saat ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, khususnya bahaya COVID-19 pada lansia, ibu hamil, anak, dan orang-orang dengan penyakit kronis. Apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang kita kenal sebagai virus SARS-CoV-2. Gejala COVID-19. Gejala umum yang terjadi pada COVID-19 yang biasa kita temukan pada pasien. Kami pendeta, kami pakai masker. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar pakai masker. Kami Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pakai masker. Kami, pegawai kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, pakai masker. Saya pengamanan GPIB Bahtera Kasih, ayo pakai masker. Kami guru PAUD Tunas Kasih Makassar, pakai masker. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberita firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Ungkapan situasi, banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Kesukaan di hadapan Allah. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan silakan berdiri dan memuliakan Dia dari Gita Bakti nomor 242. Menjangkau bintang manapun.
Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah besertamu, damai sejahtera melingkupimu. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berikhlas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Mari kita ungkapkan secara bergantian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita nyanyikan Gita Bakti 22. Segala
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perenungan firman-Nya. Oleh karena itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah yang Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini, karena Allah yang menyertai kami. Dalam ibadah akhir tahun ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon dengan kerendahan hati, supaya Roh Kudus Allah bersama-sama dengan kami yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami boleh mewujud nyatakannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa, inilah doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik, pasalnya yang ke-28, ayat 20 dan ayatnya yang ke-21, yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema dalam SBU dan SGDK, dikatakan dan diangkat oleh penulis Majelis Sinode, dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan. Tema ini diangkat oleh penulis Majelis Sinode karena dapat melihat bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di mana pada saat ini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sesuai dengan keadaan kita pada saat ini. Yaitu kita walaupun Corona masih belum berakhir, tetapi karena Tuhan tetap menyertai kita,
dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Oleh karena itu kita melihat sampai saat ini bahwa pada saat ini kita boleh hadir dalam ibadah akhir tahun pada saat ini. Walaupun cuaca kita melihat tidak bersahabat dengan kita, tetapi kembali lagi pada firman Tuhan yang mengatakan tema majelis sinode, yaitu Allah tidak membiarkan. Itu benar tema yang diangkat oleh majelis sinode pada saat ini atau lewat SGDK dan juga SBU. Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya kita dapat menyaksikan bahwa karena Tuhan tidak membiarkan kita tidak ada dalam ketakutan walaupun kita menghadapi virus corona. Dan mungkin juga masih banyak penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang. Juga bencana-bencana alam yang kita hadapi, yaitu tanah longsor, dan juga kita melihat bahwa banyak rumah dari jemaat atau masyarakat yang kebanjiran pada saat ini. Bukankah itu suatu penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan? Tetapi kita menyaksikan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita menoleh ke belakang pada tahun 2019 sampai 2020 pada saat ini, kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi pada tahun 2020. Tetapi dikatakan pada malam hari ini kita bisa hadir pada saat ini dalam ibadah 2020 mengakhiri ibadah tahun ini. Walaupun dikatakan bahwa virus corona melanda seluruh dunia, tetapi banyak penyakit lainnya yang kita hadapi, tidak terkecuali bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyaksikan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Mungkin kita pernah mengatakan ketika kita menghadapi penyakit-penyakit atau juga masalah-masalah, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh memperdulikan kita. Dan ini kita katakan ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kadang-kadang kita mengeluh apakah Tuhan sungguh-sungguh memperdulikan umat manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan sadar bahwa kita tidak dapat memprediksikan apa yang terjadi di tahun depan. Dan misalnya tahun 2019 kita tidak bisa tahu bahwa memasuki tahun 2020 akan terjadi bencana global karena sebuah virus. Karena itu semua manusia di dunia ini, mereka tidak siap untuk menghadapi penyakit ini. Dan bahkan ada yang karena Tuhan mengendaki mereka terkapar, akhirnya dia meninggal dunia. Namun kita akan tetap bersyukur, apalagi kita sekarang karena Tuhan menyertai kita, kita dapat hadir untuk mengikuti ibadah akhir tahun pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan menyaksikan, kita akan melihat bahwa ini sudah jam berapa. Tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan berkenan menyertai kita pada saat ini sampai kita memasuki tahun baru, bahkan selama-lamanya. Karena Allah adalah Allah yang peduli kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, kita dapat melihat dalam kitab Tawarik yang ditulis oleh Nabi Esra. Tema yaitu dikatakan
pemulihan kaum sisa. Maksud Nabi Ezra, ia mengangkat tema ini karena dikatakan Tuhan tetap menyertai bangsa Israel yang ada di pembuangan. Sampai 70 tahun mereka ditawan di Babilonia. Tetapi janji Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Janji Tuhan tetap berlaku bagi mereka atau bagi kita semua. Sehingga tiba saatnya ketika Babel dikalahkan oleh Persia dan Raja Artasasya yang berkuasa pada saat itu. Setelah Babel dikalahkan oleh Persia dan Raja Nebukadnezar, dia lengser dari kursinya atau tidak menjadi lagi sebagai pemimpin atau raja yang ada di Babel. Apakah ini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan sengaja membuat mereka berada di tanah Babel selama 70 tahun. Begitu panjang usia mereka di tanah Babel pada saat itu. Tetapi oleh karena janji Tuhan akan selalu berlaku dalam kehidupan umat manusia, teristimewa kepada bangsa Israel yang ada di Babel pada saat itu, yaitu Tuhan memakai raja sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel kembali ke tanah airnya atau ke tanah Yerusalem. Yaitu ada surat dari Raja Artasasta kepada Ezra untuk mengantar bangsa Israel itu kembali ke tanah airnya dengan semua rencana Tuhan, dan bangsa Israel kembali tidak pulang dengan tangan yang kosong, tetapi raja pada saat itu memberikan alat-alat untuk pembangunan ibadah ketika mereka sudah sampai nanti di tanah Yerusalem, tempat atau tanah air mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah tandanya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya dari dulu sampai sekarang. Tetapi dikatakan ada syarat bagi umat manusia. Dan ketika pada saat itu mereka kembali ke Yerusalem sebagai tanah air mereka sesuai dengan janji Tuhan, mereka dibebaskan oleh raja yang disebut tadi, yang berkuasa di Babel pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka dibebaskan kembali sesuai dengan janji Tuhan, setelah Raja Nebukadnezar dikalahkan oleh Persia, dan dikatakan tadi di atas bahwa seorang raja membebaskan mereka kembali ke Yerusalem. Apa tugas mereka ketika mereka kembali ke Yerusalem? Yaitu dipesankan oleh firman Tuhan melalui Ezra pada saat itu, bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem akan segera membangun rumah Tuhan, akan segera membangun bait suci dan kembali beribadah kepada Allahnya, sebagaimana dikatakan dalam 1 Tawarik 28 ayat 6 sampai 9. Dan Allah telah berfirman kepadaku, firman Tuhan kepada Nabi Ezra pada saat itu. Dan ada yang disampaikan oleh Nabi Ezra kepada Salomo pada saat itu. Dikatakan bahwa dialah atau Salomo lah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadikan anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ini tugas mereka ketika mereka akan kembali ke Yerusalem pada saat itu. Dan mengapa bukan Daud yang mendirikan bait suci, walaupun Daud pingin atau rindu membangun bait suci, karena Daud pada saat itu sudah memiliki istana untuk tempat tinggalnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait Allah, karena Daud adalah seorang prajurit dan sudah banyak ia menumpahkan darah pada saat itu
Mungkin Tuhan katakan bahwa tangan Daud penuh noda darah. Jadi tidak pantas untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Dan ini ditugaskan kepada anaknya Salomo. Dan juga dikatakan ketika Salomo akan menerima tugas dari ayahnya itu, firman Tuhan katakan bahwa Daud juga melengkapi Salomo dengan alat-alat untuk pembangunan dan juga rumah-rumah Tuhan yang akan diisi dengan perabot-perabot yang terdiri dari emas. Nah, itulah yang disiapkan oleh Daud kepada Salomo pada saat itu. Dan janji Tuhan kepada Salomo bahwa mengatakan, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Jika dia bertekun melakukan segala perintahku seperti sekarang ini, maka sekarang dia di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengarkan Allah kita. Jadi Ezra berkata kepada Salomo demikian, bahwa kepadamu diberikan tugas itu. Dan ayat selanjutnya dikatakan, peliharalah dan turutilah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewarisinya sampai selama-lamanya, sampai kepada anak-anakmu. Itulah janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ezra pada saat itu. Karena itu dikatakan pada ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati kita. Apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahuinya. Karena itu firman Tuhan kepada Ezra disampaikan kepada Salomo pada saat itu, bahwa jika engkau mencari dia, maka dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi ada tugas yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab bagi Salomo pada saat itu sebagai raja nantinya, karena dia akan membangun rumah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Tawarik juga ditulis untuk menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan utara atau Yehuda ditimpah kemalangan, tetapi Allah tetap memegang janjinya. Itulah Allah bagi umat manusia, sekalipun manusia tidak setia, tetapi ada saatnya nanti bahwa Tuhan akan memegang janjinya kepada umat manusia. Dan juga Tuhan berjanji kepada umat manusia untuk tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya umat juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan tadi apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu memenuhi janjinya kepada bangsa Israel dan juga Yehuda, itu pun juga akan kita pegang sekarang, bahwa sekalipun kita menghadapi tantangan, halangan, penderitaan karena sakit, penyakit, firman Tuhan mau katakan bahwa untuk memasuki akhir tahun ini, marilah kita jadikan kesempatan untuk mengevaluasi diri, melihat ke belakang hari-hari yang kita lalui. Dan tentunya kalau kita melihat ke belakang, kitalah yang pasti mengetahui apakah tahun-tahun yang kita lalui kita berhasil atau kita tidak berhasil. Dan apa yang kita lakukan jikalau kita melihat dalam hidup kita bahwa kadang-kadang kita tidak berhasil. Tentunya kita akan mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita tetap menuruti perintah Tuhan, apakah kita tetap percaya dan juga mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Setelah kita memahami tema tadi, Tuhan tidak membiarkan
maka kita yakin dan percaya kalau kita imani itu, yakin juga bahwa Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi segala tantangan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu firman Tuhan mau katakan pada saat ini bahwa masa lalu kita jadikan sebagai strategis untuk membangun tekad atau komitmen di tahun yang baru ini atau tahun 2021. Maksudnya jikalau kita gagal dalam tahun 2020, kita berjanji, kita punya komitmen bahwa kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan kita akan menjadi orang yang percaya bahwa kita kembali mengoreksi diri kita dan kita akan kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah kita, jikalau kita kembali mengoreksi diri kita masing-masing, maka paling kita menjadi orang yang bijak. Bijak dalam mengoreksi diri kita, dalam menyikapi perjalanan hidup di tahun baru ini, serta menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang Maha Setia. Walaupun kalau kita kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan karena waktu dan kesempatan yang membuat kita tidak setia. Tetapi Tuhan itu tetap setia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam hidup kita pada saat ini, apa harapan kita dalam hidup kita ketika kita nanti mungkin duduk bersama-sama dengan keluarga kita, kita mengevaluasi apa yang kita lalui pada tahun 2020 dengan harapan bahwa kita akan mengalami tahun depan ini lebih baik daripada tahun 2021. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan juga selalu menjumpai kita, yaitu firman Tuhan yang ada hal yang penting bagi kita saat ini selain harapan. Apalagi kalau kita mengharapkan, tentunya masih ada yang kita pikirkan. Firman Tuhan itu yaitu kita menjadi umat yang selalu berjanji dan juga ada komitmen untuk lebih tangguh dan menyikapi tahun atau masa depan ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tantangan hidup dari tahun yang sebelumnya, kita berani melangkah ke tahun yang baru. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagaimana tema yang kita baca dalam SBU dan juga SGDK. Dan juga kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan telah menjamin kebahagiaan kita. Tuhan telah menjamin dan memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan telah menjamin kesejahteraan kehidupan umatnya masing-masing juga terhadap kita masing-masing. Namun kita kadang-kadang tidak merasakan bahwa Tuhan membahagiakan kita, menjamin kesejahteraan kalau kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, kita yakin bahwa Tuhan tetap menggenapi janjinya. Karena itu firman Tuhan datang senantiasa kepada kita bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, akhir dari renungan ini kita mau katakan, kita tetap percaya kepada Tuhan sampai kita memasuki tahun 2021. Karena itu, saya akhiri renungan ini dengan mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Sapaat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami merasakan kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Kami hadir di dalam ibadah akhir tahun pada saat ini semata-mata karena Allah yang menyertai kami. Allah tidak pernah membiarkan kami untuk jalan sendiri. Karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan juga firman yang telah ditaburkan di tengah-tengah peribadahan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Allah akan lebih menjelaskan dalam hati kami masing-masing dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu itu. Dan kami siap untuk melakukan, mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di dalam surga, kami juga mohon kepadamu, jikalau Tuhan berkenan, mari Tuhan memberikan cuaca bagi kami. Ketika malam ini kami boleh selesai beribadah, hujan boleh reda, jikalau Tuhan berkenan, agar kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Dan di sana pun kami akan duduk bersama-sama dengan keluarga, mengevaluasikan apa yang terjadi dalam tahun 2020 dan apa yang kami lakukan untuk memasuki tahun 2021. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap juga menyertai mereka. Dan yang tidak datang ibadah oleh karena sesuatu hal, mari Tuhan juga memberkati mereka, menyertai mereka dalam sepanjang hari kehidupannya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden dan juga Gubernur, Bupati, dan juga Kepala RT RW. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu para menteri yang melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, khususnya di dalam malam ini sampai hari esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi aparat keamanan yang terdiri dari kepolisian dan juga pemerintah yang ada dan juga TNI yang hadir di dalam masa Natal sampai tahun baru ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aparat keamanan, berkati keluarga, sehingga mereka juga merasakan bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi petugas keamanan lainnya, yaitu security yang ada. Mari Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka dengan penuh kesetiaan dapat mengangkat tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengangkat tugas pada saat ini dari
sektor 1 dan 8, mari Tuhan menyertai mereka. Menyertai juga seluruh majelis yang ada di sektor 1 sampai dengan sektor yang ke-8, ke-12. Mari Tuhan berkati mereka. Dan juga petugas-petugas Tuhan yang mulai dari sinodal, Mupel, Sulsalbara khususnya, jemaat juga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Dan juga petugas multimedia pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga kantoria, pemandu lagu, dan juga pegawai kantor yang senantiasa menyiapkan kami, tata ibadah, dan lainnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan juga memberkati mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan duka cita pada saat ini karena Tuhan memanggil salah satu dari keluarga mereka kembali ke pangkuan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak berjalan sendiri, tetapi kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai mereka. Demikian pun juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit karena sakit penyakit, yang masih di karantina, mari Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka tetap dikuatkan. Dan mereka meyakini bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan kesembuhan dan mereka akan kembali ke rumah tangga masing-masing. Di sana pun mereka akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan malam hari ini ketika kami duduk bersama-sama mengevaluasikan apa yang terjadi dalam keluarga kami dan apa yang kami alami. Apakah berhasil atau tidak berhasil, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga ucapan syukur kami dapat juga berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan akan menyempurnakan doa kami, karena kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Selano. Di saat ini
Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, hendaknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yang salah satunya adalah tetap memakai masker di dalam gedung gereja. Bagi Bapak Ibu yang akan memberi persembahan, pada kotak yang sudah tersedia di depan, kiranya memperhatikan arahan dari majelis yang bertugas. Dan setelah selesai memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu boleh kembali di sisi kiri dan sisi kanan ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Nyanyi dari Gita Bakti 206 dari Fajar Pagi Hari. Tuhan beri anugerahnya.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok. Sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat silakan duduk. Kami persilakan Bapak Hani Selano untuk memberikan persembahan pujian. Dalam setiap langkahku ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku,
dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, bidang teologi. Majelis jemaat mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Bahtera Kasih di sektor pelayanan 1 dan 8, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Ibu Angel Soekarno dan Ibu Febi Daulu, persembahan pujian Bapak Hani Selano, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Jumlah jemaat yang hadir totalnya 110 orang, laki-laki 56 orang dan perempuan 54 orang. Ibadah tahun baru disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah tahun baru secara luring dan daring tanggal 1 Januari 2021 pada tempat dan jam ibadah sebagai berikut. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 ada live streaming, pukul 16.30 dan pukul 7 malam. Dimohon kehadiran warta jemaat dalam ibadah tersebut, baik itu secara daring atau luring. Bidang Inforkom dan Litbang. Himbauan disampaikan kepada warga jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Tetap disiplin dalam mentaati protokol kesehatan. 2. Demi keamanan bersama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, dimohon kepada warga jemaat untuk tidak membawa tas atau ransel pada waktu ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Demikian penyampaian kami. Atas kerjasama yang baik, terlebih dulu kami ucapkan terima kasih. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari tanggal Kamis 24 Desember 2020 pukul 9 WITA di rumah Ibu Yulia Supomo Tinta dalam usia 60 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
Amanat pengutusan. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Mari berdiri. Akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan pertolongan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Selamat menyongsong tahun